Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang al-babu fil mujahadati, bab mengenai mujahadah. Al-mujahadatu fi istilahi ahlil haqiqati, mujahadah menurut istilah ahli hakikat yaitu muharabatun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu al-amaratu bisu, yaitu nafsu amarah bisu. Jadi ada nafsu ya, nafsu itu terbagi menjadi 7. Nafsu tingkatan yang paling pertama itu yaitu nafsu amarah bisu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apabila orang memiliki nafsu amarah bisu, maka setiap perilakunya itu pasti ke hal-hal yang buruk atau perbuatan yang tidak baik. Karena nafsu ini selalu mengajak kepada perbuatan keburukan. Bahkan sebagian ulama atau para kiai dia mengatakan orang yang masih nafsunya amarah bisu itu hati-hati ya, bisa suul khotimah. Karena dia itu setiap aktivitasnya atau hidupnya itu selalu diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan sedangkan mujahadah definisinya yaitu adalah memerangi hawa nafsu amarah bisu bitahmiliha, dengan memberikan beban kepada nafsu amarah bisu ma yasyuqu 'alaiha, sesuatu yang berat bagi nafsu tersebut, mimma huwa matlubu syar'an, dengan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat ya. Jadi nafsu amarah bisu ini kalau kita puasa misalnya, kan puasa itu kan yang dianjurkan di dalam syariat, maka ini nafsu ini udah bagi dia berat itu melaksanakan puasa. Nah, mujahadah kita ini dengan cara berpuasa. Dengan cara kita berpuasa, maka kita melawan atau memerangi nafsu amarah bisu. Ya. Dengan begitu, nafsu amarah bisu kita itu bisa terkendali, terkontrol. Kemudian, waqala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata Syekh pada baris paling atas, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, man zayyana zahiruhu, barang siapa yang memperbagus zahirnya dia atau casingnya dia atau hal yang tampak pada dirinya, bil mujahadati, dengan mujahadah, zayyanallahu batinuhu, maka Allah akan memperbaiki atau memperindah, memperbagus, menghiasi batinnya itu bi anwaril musyahadati, dengan cahaya-cahaya penyaksian, dengan cahaya-cahaya kebenaran ya. Orang yang zahirnya itu dibenarkan, artinya dia itu ibadah, ngomongnya dibenerin, tidak berbohong ya, tidak berdusta, tidak khianat, kemudian dia ramah kepada orang, kepada tetangganya, maka Allah akan memperhias batinnya dia atau hatinya dia bi anwaril musyahadah, dengan cahaya-cahaya musyahadah, cahaya-cahaya penyaksian, cahaya-cahaya kebenaran ya. Waqala Abu Usman Al-Maghribi, baris yang paling atas, berkata Abu Usman Al-Maghribi, man dhanna annahu yaftahu lahu baba min abwabi hadhihi tariqah aw yakshifu lahu an syai'in minha la biluzumil mujahadah fahuwa ghalitun. Manzona, barang siapa yang menyangka atau mengira dirinya dia annahu yaftahu lahu baba min abwabi hadhihi tariqah, dia itu menyangka dia dibukakan pintu daripada pintu-pintu thariqah ini atau jalan kebenaran ini, au yakshifu lahu, atau tersingkapnya lahu bagi dia, ansya'in, segala sesuatu, minha, daripada pintu-pintu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, la biluzumil mujahadah, tapi dia tidak mujahadah orangnya. Artinya dia mengira dia itu udah dibukakan pintu-pintu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah dibukakan pintu-pintu thariqah, jalan menempuh perjalanan menuju Allah, atau tersingkapnya bagi dia segala sesuatu hal, tapi dia itu tidak mujahadah. Fahuwa ghalitun, maka ini adalah orang yang keliru, artinya orang yang menyimpang dari thariqahnya para ulama. Waqala fitatarakhani niyah, berkata fitatarakhani ya, suara di dalam kitab
tatakharaniyah ya. Wa amma ilmul mukasyafatu fala yahsilu bi ta'lim wa ta'allum. Ketahuilah bahwasanya ilmu mukasyafah atau tersingkapnya sesuatu ya, fala yahsilu maka tidak didapatkan atau tidak bisa didapatkan bita'lim dengan ta'lim ngaji, wa ta'allum atau mengajar ya. Wa inna ma yahsulu bil mujahadati allati ja'alallahu ta'ala muqaddimah lil hidayah. Akan tetapi ilmu mukasyafah tersebut bisa didapatkan dengan cara mujahadah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mujahadah itu didahulukan pada ayat Al-Quran daripada hidayah. Haitsu qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina dan orang-orang jahadu yang mereka bermujahadah fina di dalam artinya untuk kami gitu. Lanahdiyannahum maka akan kami berikan mereka petunjuk. Pasti akan kami berikan kepada mereka petunjuk subulana, jalan-jalan kami. Ya. Jahadu di sini walladzina jahadu didahulukan dibandingkan hidayah ya. Nah, ini yang dimaksudkan itu kenapa ilmu mukasyafah itu bisa dihasilkan dengan mujahadah terlebih dahulu ya, karena berdasarkan ayat ini. Karena jahadu di sini didahulukan dibandingkan lanahdiyanna, dibandingkan hidayah ya. Baru mujahadah dulu, baru dikasih hidayah, baru diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ilmu mukasyafah itu ilmu yang tersingkapnya sesuatu yang tidak bisa dirasakan atau didapati oleh orang pada umumnya ya. Tersingkapnya sesuatu. Wa alam dan ketahuilah anal mujahadata la budda minha ba'da taubat ya, bahwasanya mujahadah ini bisa kita realisasikan atau bisa kita laksanakan itu mesti setelah taubat ya. Jangan kebalik, mujahadah dulu baru taubat ya, taubat dulu baru mujahadah, karena taubat adalah pintu pertama bagi orang-orang yang ingin menempuh atau melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ibtida'i suluki, di permulaan perjalanannya dia. Pada baris yang paling atas ya, wa annal mujahadata bahwasanya mujahadah anwaun kasir, yaitu macam-macamnya banyak ya. Mujahadah itu caranya banyak ya. Wa kullu murid dan setiap orang yang menempuh jalan menuju Allah itu mujahadahnya itu yaliku bihi nau'a minha, yaitu berkaitan dengan karakteristik dianya. La yaliku bi ghairihi, belum tentu yang lain sama seperti dia. Ala qadri quwwatil murid, ini pun berdasarkan kemampuan setiap orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah, wa dhafihi dan menurut kelemahan dia. Wa ma'rifatu ma huwa asyaqqu alaihi, dan mengetahui ma huwa asyaqqu, apa-apa yang berat bagi dia, nazran ila halihi, kepada keadaannya dia saat itu, wa ila awani mujahadati wa ghairi dzalik ya. Jadi mujahadah itu macam-macamnya banyak caranya. Terkadang orang itu dia tuh gampang atau dia tuh biasa, bagi dia tuh mudah untuk melakukan puasa, tapi bagi dia tuh sulit untuk meninggalkan zinah mata. Maka mujahadahnya dia ini bukan berpuasa ya, puasanya bagus dia berpuasa, tapi mujahadahnya dia memerangi hawa nafsunya dia itu dengan cara menundukkan pandangan ya. Atau orang itu dia itu bagi dia mudah untuk melakukan sholat tahajud, tapi bagi dia sulit untuk berpuasa. Maka mujahadahnya dia itu ya puasanya ya. Oh, saya ini udah mujahadah, saya ini orangnya suka puasa ya, bahkan saya ini melakukan puasa Daud, berarti saya udah dong mujahadah ya. Mujahadah Anda itu ya bukan puasa itu, puasanya Anda itu udah bagus, tapi mujahadah Anda itu ya sesuatu yang paling sulit yang Anda tinggalkan. Misalnya dia itu puasa sama puasa itu, puasa Daud, sehari puasa sehari kagak, sehari puasa sehari kagak.
Tapi dia ini orangnya suka ngegunjing orang, ngegibain orang, maka mujahadahnya dia itu sukut, yaitu diam. Atau ketika berbicara kecuali darurat, seperti dia itu mau ada hajat ke warung atau apa, atau bicaranya dia itu berzikir atau memberikan nasihat. Ini cara mujahadahnya dia, menghindari daripada gibahnya, ya. Nah, ini yang disebut. Nah, sekarang kita pribadi, kita kan tahu nih, kita ini seringnya ngelakuin dosa apa nih. Nah, kita mujahadahnya itu dosa-dosa yang sering kita lakukan itu, ya. Misalnya kita orangnya suka bohong, ya maka mujahadah kita ya menghindarkan daripada kebohongan, ya. Kita harus berkata yang jujur. Ya. Nah, di sini dikasih perumpamaan, misal zalika, perumpamaan, contohnya nih. Ya, baris yang paling atas, anal mujahadah tabisaum wa sholatu asyaqu alal muluk. Bahwasanya mujahadah dengan cara berpuasa dan sholat, asyaku itu berat, alal muluku bagi seorang raja, minal mujahadati bis sodakoh, daripada seorang raja itu mujahadanya dengan sedekah, wal itku, atau memerdekakan budak. Jadi bagi raja, dia itu mudah sekali untuk bersedekah dan untuk memerdekakan budak karena dia banyak hartanya. Tapi mujahadahnya dia itu bukan bersedekah atau memerdekakan budak, tapi mujahadahnya dia itu dengan cara berpuasa dan sholat. Karena puasa dan sholat ini adalah sesuatu yang paling berat bagi dia. Nafsu amarah bisunya itu menolak kalau dia itu puasa dan sholat. Nafsu amarah bisunya udah dah, lu mau mujahadahnya sodako sama budak aja, memerdekakan budak, ya itu mujahadahnya kurang tepat, ya. Yang tepat yaitu sodakonya tetap, terus memerdekakan budaknya tetap, tapi dia puasa sama sholatnya harus dilaksanakan dalam rangka mujahadah melawan hawa nafsu. Wafi hakit tijar al harfaini amri. Terus bagi pedagang, ya, itu ya sebaliknya, justru ya dia itu puasa sama sholat gampang bagi dia, ya. Maka mujahadahnya dia itu bersedekah itu, ya. Ya, jadi pedagang kan ada tuh pada pelit, ya, gak mau bersedekah, ya, maka mujahadahnya dia tuh bersedekah. Nah, dia alasannya, ya saya kan udah dagang, sholat iya, ya, terus puasa iya, ya berarti mujahadah kamu ya jangan itu, karena itu kamu udah terbiasa dengan melakukan ibadah seperti itu. Berarti mujahadah kamu itu ya dengan cara bersedekah dan atau memerdekakan budak. Kemudian baris yang paling atas, wal mujahadatu bitarkil mujadalah, dan mujahadah dengan meninggalkan berdebat, wa manazilah, atau mujahadah untuk tidak mendapatkan kedudukan, wa izharu, atau mujahadah supaya dia itu tidak nampak di hadapan manusia atau biar populer di hadapan manusia, al-fadli, dengan keutamanya dia, wa tarkut tanafusu fil majlis, ya, terus meninggalkan persaingan di dalam majelis ilmu, wa talabat tasadduri asyakku, ya, dan dia itu menuntut dirinya itu supaya dia itu eksis ketika dia lagi di forum, ya. Kemudian dia itu meninggalkan eksistensinya dia sebagai orang yang alim, ya. Ini lebih sulit, asyakku ala ba'dil fuqaha zamanina. Ini lebih sulit bagi ulama-ulama para ahli fikih pada zaman kami, ya. Jadi bagi orang yang ahli fikih, yang kerjaannya suka debat, suka eksistensinya diperlihatkan kepada pondok-pondok pesantren yang lain, atau ketika dia itu baca kitabnya luar biasa, biar dia tuh dilihat orang yang alim banget. Dan ini mujahadah seperti ini, orang seperti ini maksudnya, ya, para ahli fikih yang modelnya begini, yang sukanya debat, sukanya ini, sukanya argumentasi, sukanya kompetisi dalam membaca kitab gundul atau apa, maka mujahadahnya dia itu dengan cara meninggalkan itu,
Bukan itu mujahadah. Wah, saya ini udah mujahadah, ini saya udah berkontribusi sama masyarakat, sudah memutuskan atau mengeluarkan suatu keputusan ini di mana masyarakat itu memiliki solusi dengan adanya jawaban kita orang, misal kata dia begitu. Ya. Maka mujahadahnya dia itu apa? Dengan berpuasa atau sholat, ya. Ya, jadi bagi mereka itu mujahadahnya sholat atau berpuasa. Wa mutalati wa tikror, dan dengan mengulang-ulang apa yang dia pelajari, wa tikror, ya. Ya, jadi orang yang ilmunya awal-awal tuh ya biasanya dia tuh senang tuh debat-debat, ya. Maka bagi orang seperti ini, yang model jenis seperti ini, maka mujahadahnya itu dengan cara berpuasa dan sholat. Karena puasa sama sholat bagi dia lebih berat tuh dibandingkan dia itu suruh argumentasi atau dia itu apa di forum, ya. Terus eksistensinya terlihat banget. Wah, bagi dia lebih sulit, ya, ketika dia berpuasa dan sholat atau untuk mengulang-ulang pelajaran yang dia pelajari. Nah, mujahadahnya dia itu ya sholat, puasa, sama mengulang-ulang pelajarannya daripada debatnya. Wal mujahadatu bisawm fis shaif, dan mujahadah dengan cara berpuasa di musim panas, asyaku minal mujahadati bisawmi fis syata, itu lebih berat daripada mujahadah dengan cara melakukan puasa di musim dingin, ya. Saya mah biasa puasa, ya itu kan Anda melakukan puasanya di musim dingin. Coba ketika dia itu suruh puasa di musim panas, itu lebih berat. Tapi justru dia lakuin itu supaya dia itu mujahadah, dalam rangka mujahadah. Wa fi qiyamul lail al-amru al-aqs, ya. Seperti halnya qiyamul lail atau melakukan salat tahajud atau menghidupkan malam dengan cara-cara ibadah, itu justru sebaliknya. Lebih mudahan dia itu qiyamul lail atau salat tahajudnya itu ketika di musim panas daripada di musim dingin. Soalnya kalau di musim dingin kan pengennya tidur mulu bawaannya. Maka cara mujahadahnya dia itu melakukan qiyamul lail itu atau salat tahajudnya tersebut di musim dingin, ya. Karena nafsu di sini kan kita berperang sama nafsu. Udah jangan, tidur aja gitu. Nafsu itu udah bilangnya begitu ya, kita dibisikinnya. Tapi justru itu mesti kita lakuin. Karena disitulah mujahadahnya kita melakukan qiyamul lail ketika di musim dingin, ketika orang-orang sedang berselimut. Wan hasil antain anwal mujahadati li anwa'il murid, ya. Dan kesimpulan bahwasanya di dalam menentukan mujahadah, macam-macam mujahadahnya seorang murid, mufawidu ila ra'i syekh, diserahkan kepada gurunya. Gurunya di sini maksudnya arti kata ini guru mursyid, ya. Bagi yang punya mursyid, maka nunggu atau meminta kepada mursyidnya itu petunjuk apa yang sekiranya mesti dia mujahadahin, ya. Apa dia mujahadahnya disuruh puasa, atau dia mujahadahnya disuruh qiyamul lail, atau mujahadahnya itu puasa tapi tidak memakan hewan-hewan yang bernyawa. Diserahkan kepada mursyidnya atau gurunya, ya. Jangan memilih sendiri yang lebih bagus, karena guru lebih tahu, ya. Karena kan guru itu kan seperti ini ya, kayak nanam padi, ya. Jadi tahu ini tanah ini seperti ini tanah ini seperti ini. Jadi kayak nanam pohon gitu. Jadi mursyid itu udah tahu, dan ini kelebihan yang emang cuma mursyid yang punya, yang Allah berikan kepada mursyid. Jadi mursyid itu tahu, oh ini nih ditaburin bijinya hanya segini, sedangkan di tanah ini ditaburin bijinya hanya segini. Karena mursyid tahu, guru ini dia tahu, beliau tuh tahu macam-macam daripada level-level si murid tersebut, ya. Mungkin ada yang level ini tanahnya lebih gersang atau apa, ada yang tanahnya lebih bagus, cuma dikasih satu biji aja udah tumbuh bagus, ya.
alladzi yusalikuhu wa yurabbihim ila ikhtiyarihim li anfusihim, yaitu adalah seorang guru yang mensalihkan dia atau memberikan dia petunjuk jalan dan mentarbiyah dia, ya. Jadi orang yang mujahadah itu minta petunjuknya sama guru mursyid, ya, intinya seperti itu. Fa in dzalika khatar azim, karena kenapa mujahadah itu mesti diserahin kepada mursyid yang menentukan? Karena mujahadah itu perkara yang besar, ya, perkara yang urgent atau perkara yang yang penting. Wa khataban jasim, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.